Halo listener Bingkai Karya, balik lagi sama aku Wulan dan seneng banget karena meskipun ya kali ini aku nggak langsung tatap muka ya, tapi sebenarnya musisi ini udah pernah datang ke Bingkai Karya. Nanti kita coba recall lagi ya. Tapi sebelumnya aku mau sapa, kali ini ada Denny Cruz. Hai Den, Hai, Wulan, selamat pagi. selamat pagi. Kamu di mana ini? Di Pagi Jakarta atau sekali. Jakarta atau Surabaya? Lagi di rumah di Purwokerto. Oh, oh kamu Purwokerto. Di Purwokerto. Oke oke. Hampir setahun ini pindah di sini. Oh, apa yang akhirnya memilih Purwokerto? Yang pada akhirnya kamu memilih, oke, aku stay di Purwokerto. Purwokerto, Surabaya. Adem, Surabaya. Heeh, Kalau jauh ya? dari Surabaya, Purwokerto di tengah-tengah jadinya. Ah, Oh, ah. karena itu kamu. Jauh, jauh banget. Dan aku juga mau ngucapin congratulations album keempat Is Alright. Akhirnya aku bisa mendengarkan terus juga listener lainnya. Tapi kalau urusan rilis merilis ya oke lah ya. Ini bukan hal pertama buat kamu. Tapi gimana rasanya untuk saat ini ketika waktu itu rilis hari pertama? Ya, lega sih setelah pun. Terakhir 2019 kan rilis waktu itu. Jadi Mhm, setelah 5 tahun cuma rilis single-single tiga, tiga single terus sekali bisa rilis album, mhm. ya lega banget setelah nunggu 5 tahun gitu. 5 tahun. Meskipun apa ya sebenarnya, kalau aku bilang sih kemarin memang agak lambat tapi akhirnya keluar juga, rilis juga. Wah, ini eh harus harus nguber lagi kan karena 5 kan panjang kan itu kan, termasuk jadi kelihatan nggak produktif kan buat aku kan setelah 5 tahun baru rilis satu album, jadi mungkin kedepannya nanti bakal rilis-rilis lagi secepatnya untuk album-album baru. oke. Ini ceritanya mau tahun ini banget, Den. Kayak harus gaspol gitu ya. Apanya? Buat album nextnya. Kayak gitu sih rencananya. Rencananya gitu, Oke. antara mungkin akhir makanya mungkin antara akhir tahun atau awal tahun depan mungkin. Hmm. Tapi semua sih memang udah di prepare sih, udah mulai di prepare Oke, gitu. oke. Oke, nanti kita akan bahas banyak ya soal album It's Alright ini. Dan ya siapa sih yang nggak kenal ya The Prince of Ska Hmm. Indonesia, Denny Hmm. Frus. Tapi yang pengen banget aku tanyain tuh sebenarnya dari Frus di belakang Cielah. nama kamu yang katanya ini dari kata frustasi. Ini bener, Den. Apa itu? Bener apanya? Yang kan nama kamu kan Denny Frus, Frust ya. Itu dari kata frustasi. Itu bener. Atau itu cuma Heeh, bercandanya heeh. kamu aja sih? Iya, bener. Bener, bener. Waktu itu kepikiran apa Enggak, bener itu. pakai pakai nama itu? Bener. I- Iya karena waktu itu karena apa ya? Karena stuck akhirnya harus pindah ke Jakarta karena frustasi kan. Jadi udah stuck di Surabaya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, frustasi harus pindah ke Jakarta, terus fight lagi di Jakarta. Iya begitulah. Mungkin karena frustasi jadi semangatnya, spiritnya bertambah. Hmm, oke. Berarti hitungannya waktu itu 2008 ya, Den ya? Kamu akhirnya mutusin ke Jakarta. 2008 betul. Betul, Oke. 2008. Bulan Tapi kan, Maret apa bulan April ya? Bulan-bulan segitu deh, awal. Hmm. oke oke. Akhirnya pindah ke Jakarta. Tapi terakhir ke Malang kapan, Den? Kamu ke Bingkai Karya 2 tahun yang lalu nggak sih? Yang sama ini, apa, Sandi Sandoro waktu itu single kolaborasi. Ada Sandi Terakhir ke Sandoro, ada Malang itu Gading sama Martin. Mas Andi. Ya, Iya. Mas Oh, kamu Gading. masih inget ya? Mas Gading, benar. Oke, oke. Kapan rencana ke Malang? Ke Malang dong. Kan ini udah rilis albumnya. Benar. Ke Malang, mudah-mudahan sih nanti lagi apa namanya, atur tur lagi untuk yang tur Jawa kan belum Ya. ini. Kemarin kan baru tur Indonesia Tengah sama Indonesia Timur. Agustus itu rencananya Indonesia Barat, jadi Sumatera dan sekitarnya.
Setelah itu baru Jawa mungkin Oh, udah masuk list ya. Oke deh, gitu. kita tunggu Hmm. kalau begitu. Tapi sebelum itu kamu Udah, juga, tapi iya mudah-mudahan nanti. Hmm, hmm, hmm. oke. Berarti Gimana Mas? hitungannya Bagaimana itu Lan? bulan bulan kemarin ya. Bulan kemarin tuh kayaknya kamu habis dari Shanghai, dari Cina. Itu juga masuk masuk jadwal tour ya, tour Asia. Kemarin tur Asia, tur Asia kalau Shanghai tur Asia. Terus abis itu harusnya ada undangan lagi tanggal bulan depan di Mongol, tapi kayaknya nggak keburu. Oke. Jadi akan ditukar untuk tur Malaysia, Singapura bulan Oktober. Terus eh, mungkin kemungkinan bakal ada Taiwan mungkin dalam waktu dekat, mungkin dalam bulan-bulan Oktober November. Tapi ya we'll see lah how it goes. Gimana nanti kita lihat bagaimana. Mudah-mudahan kalau lancar semua ya bisa kejadian. Amin. Amin. Sebenarnya kalau yang Mongol ini yang Mongol ini kan ada undangan di Mongol bulan depan. Cuman karena memang aku baru balik dari Cina kemarin, terus habis itu mesti prepare lagi, kayaknya waktunya mepet banget. Jadi mungkin aku postpone dulu untuk tahun depan. Oh, oke oke. Dan yang di Cina itu gimana keseruannya? Ini sebagai yang pertama banget kamu ke Cina buat tur ini atau mungkin waktu Hmm, dulu-dulu sempat hmm, ke sana. hmm, Dan ngomongin soal Cina ya, yang waktu kemarin yang baru banget nih, ini kan hmm, hmm, sebagai hmm, negara pertama kamu yang hmm, kamu datengin ya, Cina. hmm, Keseruan-keseruan yang apa hmm, sih yang hmm, mungkin bisa hmm, kamu hmm. sharing kali ini? Mungkin apa ya hal-hal unik yang kamu temui waktu itu? Ini kan pertama kali ke Cina, memang kan pertama kali ke Cina, pertama kali ngebuka jaringan di sana, dan memang agak unik dan agak, ya kota itu agak ribet memang, dalam artian kita harus cultural bureau-nya sana, dalam artian bidang kebudayaannya sana, departemen kebudayaan sana, mereka akan minta, jadi mereka minta lagu yang akan dibawain apa aja, terus berapa berapa lagu yang akan dibawain, terus lirik lagunya seperti apa, jadi yang bahasa Indonesia harus bahasa Oh. Inggris kan. Terus habis itu iya memang agak sedikit tight memang, apa namanya, ketat memang. Terus habis itu berapa lama di sana, terus mainnya di mana aja, jamnya jam berapa. Jadi memang udah di betul. Jadi yang adalah begitu sampai ternyata ya, kalau aku bilang sih itu hal yang sangat bagus, dalam artian mereka ngejaga banget gitu loh. Sampai sana juga main juga fine-fine aja, nggak ada masalah, nggak ada jalan smooth, semua jalan dia lancar semua gitu. Oh, sejauh ini untuk konser untuk tur kamu waktu itu justru justru dengan yang mungkin banyak banget yang harus kamu ini ya urus itu berjalan dengan lancar Ah, ya Den ya. nggak lancar, nggak lancar, Hmm. Oke. berjalan smooth. Setelah Cina Hmm. untuk tahun ini udah ada nama negara apa lagi nih yang masuk list kamu? Shanghai, ke Ulaanbaatar, Mongolia. Dia nggak aku, karena persiapan terlalu mepet, jadi mungkin nggak aku ambil. Yang masuk list mungkin yang udah setup ya Malaysia, Singapura, terus Taiwan dengan Thailand mungkin gitu. Nah, Ah, tadi kita udah dengerin ya, termasuk negara-negara mana saja gitu yang sekarang udah masuk list. Ini berarti hitungannya tahun mm-mm. 2024 ya, Den ya? Yang Malaysia Malaysia? itu Oktober mungkin, Oktober November, Malaysia, Singapura, Thailand mungkin. Tapi kita lihatlah Oke deh, gimana. oke deh kalau Oh, tahun gitu. inilah tahun ini, tahun Heeh. ini. Amin, amin, amin. Kalau aku sih nungguin yang di sini aja ya, yang di Malang aja ya. Iya, Paling nggak itu Surabaya di deh, Malang. Den. Surabaya deh, paling nggak. Iya, Deket nanti kan, ya mudah Malang nanti kalau Surabaya. kalau kalau pas di Surabaya nanti. Iya, betul betul.
Oke, oke. Nah, aku juga mau sedikit tanya soal perjalanan kamu ya, karena untuk menjadi seorang Denny Frus untuk sekarang ini yang sendiri itu kan ada beberapa part gitu ya perjalanan kamu ke Dancing Alaska, New York Melambai, termasuk juga di Monkey Blues gitu. Nah, pada akhirnya sampai kamu Betul. memutusin buat oke aku sendiri nih. Itu gimana Hmm. ceritanya, Den? Sampai sampai detik ini bisa terus berkarya. Iya, karena mungkin masih ini ya, Ulan ya, masih karena memang masih punya mimpi Ulan ya. Mhm. Jadi mungkin yang Oke. ngejaga sampai sekarang, yang ngejaga sampai sekarang mungkin karena mimpi gitu. Dalam artian aku masih punya impian, masih harus bikin album yang banyak, harus bisa dalam artian apa namanya memberi pendidikan buat anak-anakku sampai setinggi mungkin, Mhm. tanggungan keluarga aku masih banyak dalam artian ke anak-anakku aku harus membuat mereka settle. Terus abis itu aku harus belum aku pengen main dalam artian perform sejauh yang aku bisa dalam artian nggak cuma di Asia tapi mungkin bisa di Eropa atau di kalau bisa di Amerika atau di Afrika ya kan nggak tahu masih banyak sebenarnya impian-impian itu gitu loh yang ngejaga belum lagi teman-teman yang selalu nanya kan, eh, apa namanya kapan bikin lagu lagi kapan bikin album lagi. Jadi mungkin itu yang ngasih semangat sampai sekarang gitu. Oke, lagi-lagi lingkungan yang support di sini itu, wah, ngaruh banget ya Den ya sama kamu ya. Sengaruh itu Iya lingkungannya. banget 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 itu. Oke, oke, oke. Nah, setelah ini kan tour juga Hmm. terus berjalan ya, termasuk untuk It's Alright ini. Nah, ini kan berarti hitungannya album keempat di tahun Hmm. 2024 ini. Yang, eh, Empat, empat. dan sebuah fun fact Betul. kalau album ini itu kamu dedikasikan buat anak-anak kamu dan juga orang-orang tercinta yang ada di sekitar kamu. Hmm. Waktu itu Hmm. apa yang kamu Hmm. pikirin, Den? Betul. Kalau biasanya kan musim-musim mungkin perjalanan soal karirnya gitu yang ditumpahin di album. Tapi ini justru kamu Hmm. mendedikasikan ini Hmm. untuk orang-orang di sekitar kamu yang support kamu. Ya, gimana ya tadi yang aku bilang bahwa sebenarnya banyak hal yang hari memang sedikit bikin shock ya. Mulai dari kemarin pandemi, terus habis itu Hmm, ya. terus terus ada hal dengan apa dengan ya kalau dibilang hubungan dengan teman beberapa partner bisnis kemarin yang nggak bagus terus Hmm, ada banyak banyak hal sebenarnya yang buat aku sebenarnya ya terus akhirnya mesti nggak fokus sama keluarga sama orang-orang karena memang terlalu banyak kemarin terlalu banyak hal-hal yang nggak bagus hmm. lalu juga gitu namanya terus akhirnya semua jadi kayak kayak nggak bisa bikin karya nggak bisa katanya gimana gimana tahu gimana. Akhirnya ya mau nggak mau setelah semuanya ada banyak hal yang memang ngebuat kita apa ya kadang drop kadang buat kita down tapi sebenarnya ya itu bagian dari proses jadi ya, Iya. ya it's alright lah ya nggak gimana lagi ya dihadapin aja mungkin itulah yang bikin aku bilang oke sorry kemarin jadi kami semua papanya yang ini papanya ya I'm not the best dad in the world lah tapi paling nggak aku mencoba jadi yang terbaik buat anak-anakku kan terus buat teman-temanku yang masih tetap sayang tetap tanya gimana 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 ya nggak apa-apa mau gimana lagi ya udah akhirnya jadilah it's alright itu. Oke, akhirnya ketemu ya jawaban kenapa ngasih nama It's Alright. Karena emang segala hal di dunia ini tuh ya lebih baik di nggak apa-apain gitu nggak sih? Kayak, ya udah, nggak apa-apa, It's Alright. Oke, oke. Dan sebelumnya ini kan kamu juga sempat ini ya, ada CD album fisiknya ya. Itu diedarkan atau cuman buat tertentu gitu sih, yang CD fisiknya itu? ada aku cetak aku edarkan juga tapi jadi aku suka bikin fisik dan jumlahnya nggak
itu dia punya pride gitu dalam artian ini oke nih ini layak dikoleksi layak dikoleksi collectible jadi ada yang aku jual ada yang memang aku bagi ada yang memang aku kalau tur memang aku bawa memang kalau tur memang aku karena itu salah satu bagian dari untuk support system untuk tur Hmm. jadi aku selalu kalau tur memang selalu bawa CD dan merchandise gitu tapi memang aku buatnya memang nggak banyak jadi memang apa ya memang biar yang punya ngerasa bangga aja Oke, ngerasa gitu. eksklusif gitu ya. Nih aku punya nih, nggak punya kan? Oke, oke. Nah, dan di album Betul, betul. di album ini kan ada 8 track ya. Ada 8 track yang pasti juga butuh waktu untuk apa namanya produce untuk semuanya, termasuk juga bikin lagunya sendiri, record dan lain sebagainya. Nah, tentunya untuk ngeproduksi album ini itu ada apa ya cerita gitu mungkin yang kayak part ini challenging banget nih buat aku nih kayak gitu. Ada nggak sih di album ini? Mungkin di bagian lagu apa gitu yang kamu masih ingat banget sampai sekarang? Sebenarnya album ini sebenarnya kalau menurut aku apa ya album yang beda dalam artian dari 8 track semuanya berbeda aransemen berbeda terus mood lagunya beda terus taste musiknya juga beda Ya. jadi ini yang menurut aku ini adalah album yang iya memang sebelum-sebelumnya juga terserah terserah aku sih dalam artian album cuman kalau ini benar-benar memang apa ya ini dalam artian dari album-album sebelumnya ini aku ngerasa ini adalah album yang paling jadi bisa itu bisa dari blues bisa main blues bisa hari ya, ya cuman benang merahnya tetap tetap musik jadi ini memang sangat-sangat berbeda layak untuk Rin dan di Dosmi C gitu. Oke, oke. Nah, di antara lagu ini itu aku tunggu kau pulang ya. Aku tunggu kau pulang yang MV-nya juga udah ada di situ dengan kalau menurut aku Ya, sederhana, ada kamu di sana, kayaknya tuh di taman ya. Iya nggak sih Den di hmm. taman ya? Atau di mana ya? Iya di di itu namanya di Kebun Cikalan di sini dekat rumah juga di Purwokerto. Hmm. Nah, kalau Jadi kita kita satu lagu itu gimana gimana? jadi ada satu tempat Jadi itu kayak di kebun gitu atau ya taman atau kebun apa Ci, sih? kebun kebun Cikalang itu adalah tempat Eh, ya ada tempat ngopinya, ada guest house-nya, ada meeting room-nya. Jadi tempat berkegiatan lah apa namanya activity space lah hmm, hmm. gitu. Pulang ya. Di Ah, lagu ah, ah, Kau ah. Pulang ini kan pasti setiap lagu itu kayak punya histori sendiri gitu loh. Sampai akhirnya kamu waktu itu memilih untuk Ku Tunggu Kau Pulang, oke kita masukin ke album Hmm. ini. Apa sih yang pengen banget kamu sampein rasa kamu lewat lagu ini, Den? Ya, kalau aku sih cuman ngelihat bahwa beberapa tahun ini orang gampang banget emosian. Aduh, aku juga lagi. Bahkan hal-hal sepele aja bisa jadi gede gitu karena emosi. Jadi ya aku cuma ngingetin bahwa ya ini bukan bukan tentang menggurui atau enggak, tapi memang cuman pengen ngingetin bahwa ketika kita marah ya paling enggak ketika ada orang yang kita berselisih paham paling enggak kita nggak bisa ikutan marah atau kita harus ngeredam dalam artian Hmm, api nggak bisa dilawan dengan api kan gitu ya. loh. Jadi memang butuh butuh waktu untuk berpikir, butuh waktu untuk sendiri kalau memang jadi memang dalam menjalin hubungan kan memang harus berbesar hati, harus bisa dewasa, harus bisa mengerti. Jadi ini buat siapa aja gitu loh. Apalagi apa ya kalau bilang anak-anak sekarang ini gampang banget kayak gitu. Marah dikit sama orang tuanya, cabut keluar, nggak balik. Jadi Iya. ada hal-hal yang banyak sebenarnya ini bukan tentang amarah tapi tentang lebih tentang ego jadi kita harus sebagai manusia emang harus bisa nurunin egonya Hmm, gitu jadi ya banyak orang ada orang yang sayang sama
kamu yang nunggu kamu balik itu aja sih kalau aku bilang itu. Jadi Hmm. siapapun kita pasti punya seseorang yang memang menunggu kita pulang. Jadi jangan sampai itu membubarkan, jangan sampai saya ngebuyarin semuanya gitu. Jadi ngerunyam, bikin semuanya makin runyam. Jadi Hmm. ya kalau aku bilang ini tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia yang sebenarnya gitu. Hmm. Berbesar hati, memaafkan, terus sabar, terus ya begitulah. Hmm. Oke, aduh, itu ya ternyata ya yang membuat akhirnya Hmm. tunggu kau pulang ini ada. Tapi Dan Hmm. ngomongin soal itu tadi yang kamu mau jelasin ya, rumah kan gak setiap orang itu kadang mikir, aku aja bingung rumahku di mana. Kadang orang tua rasanya nggak seperti rumah sendiri kayak gitu loh. Untuk menjadi seorang yang berbesar hati yang kalau katamu itu, Hmm. mungkin kamu ada nggak sih apa ya Hmm. tips sedikit lah buat aku sama lainnya? Kadang yang kita lihat tuh sebenarnya lebih ke luarnya ya sebenarnya. Nggak ada namanya orang tua yang dalam artian mungkin di luarnya memang kelihatan kayak gimana sebenarnya di dalam hatinya juga nggak mungkin kayak gitu. Kadang kita lebih apa ya? Ya itu tadi ego kita yang lebih gede daripada itu. Jadi kita ngelihatnya kacanya kaca yang sempit yang apa ya kalau bilang. Jadi harusnya kita lebih lihat lebih lebih dalam lagi. Kita mungkin nggak bisa lihat. Kalau memang apa ya kalau aku bilang sih tipsnya sih ya itu hilangin ego, lebih bisa berbesar hati, lebih melihat orang lebih positif dan berpikir positif gitu sih sebenarnya. Karena kalau enggak, kalau kita penuh dengan curiga, terus ya susah, kita nggak akan bisa ngelihat orang secara positif apa. Orang akan ngomong dikit pun kita tetap ngerasa wah nggak masuk ini. Ah, ya. Karena apa? Karena tidak berpikir positif. Jadi di sini cuman curiga lagi. Apa kalau bilang bahasa sekarang itu, anak-anak sekarang itu bahasanya itu apa gitulah. Apalagi sekarang anak-anak sekarang insecure banget gitu maksudnya. Ngerasa ngerasa hidupnya berat banget padahal sebenarnya enggak tuh. Karena apa? Karena mindsetnya udah berubah, karena mindsetnya udah dirubah dengan media yang enggak bagus, dengan hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang terlalu apa ya, yang ngerusak dalam arti bukan merusak sih ngerubah pikiran jadi isinya negatif semua gitu dan memaksakan sesuatu yang tidak mungkin jadi mereka kejauhan mikirnya padahal yang dilihat harusnya cuma depan mata aja oke apa yang udah diperlakukan apa yang udah diperbuat oleh orang yang memang sayang sama aku ya itu that's it kalau memang tidak sesuai dengan apa dan yang kita mau ya kita harus juga berbesar hati oh iya ya memang segitu kemampuannya tapi kalau anak sekarang kan banyak kan enggak gitu kurang 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 kadang itu seperti itu seperti halnya berhubungan gitu seperti halnya seorang kekasih padahal dia udah effortnya udah ini tapi karena kita ekspektasinya lebih jadi orang yang jadi ketika itu tadi kita kalau kita egois ya jadinya semua akan berantakan gitu ada orang-orang yang nunggu baliklah gitu. Aduh, insightful banget, seneng banget aku pagi-pagi, gak sia-sia aku bangun pagi, mandi langsung ke kantor. Oke, oke. Makasih loh, Den ya. Sebenarnya itu tadi tuh kayak setengah aku curhat aja sih, tapi akhirnya aku mendapatkan Sama-sama. beberapa masukan dari kamu. Oke, kita lanjutkan. Sama-sama. Kali ini aku mau bahas ke artwork ya. Iya, Di situ kan ada, iya. kalau aku melihat itu kamu gak sih? Kamu terus ala-ala petinju atau orang lain Hmm, hmm, yang di artwork itu. ya. Hmm, hmm. Itu itu sebenarnya aku sebenarnya itu. Jadi babak belur dihajar keadaan. Babak belur baru mau kehidupan tetap it's alright. Gak tetap ya gitu namanya proses. Nah, Hmm, proses kan berdarah ya proses kan perlu perlu begitu berdarah-darah ulang jadi benar, ya benar. gitu.
Tapi Den, waktu itu kamu akhirnya menggambarkan apa menggambarkan itu diri kamu menjadi seorang petinju dengan kondisi waktu itu babak belur sampai kacamata kamu pecah itu kepikiran kok Hmm. bisa kepikiran ke sana gitu loh maksudku. Ya memang begitu keadaannya. Jadi memang memang ya namanya babak belur di apa menghadapi hidup, menghadapi keadaan. Iya Ya sih. gitu. Tapi tetap ya tetap ya itu alright lah. Tetap nggak apa-apa. Tetap bertarung, tetap fight. Ya memang begitu namanya manusia sampai kapanpun ya apapun harus dihadapi. Namanya juga proses hidup. Nggak ada habisnya saya proses. Ada terus. Kalau katanya Denny Frus, guys, it's alright. It's Tenang. alright lah. Nggak Oke, apa-apa, nggak apa-apa. oke, oke, oke. Ya, intinya kita senang banget dan berterima kasih banget dan khususnya buat aku karena udah ada It's Alright ini ya. Seenggaknya itu kayak Terima kasih kembali kita Ulan. diingetin gitu loh. Kita diingetin Hmm. buat ya udah bahwa hidup ini tuh nggak apa-apa buat dijalani aja, buat santai, Memang iya chill, benar. man, gitu. Dan Hmm. aku sangat berterima kasih banget untuk itu. Apalagi kalau dengarnya itu ya, kalau aku nih playlistnya itu tak taruh pas aku Hmm. pulang kerja. Itu kan sore-sore. Sore-sore udah Benar-benar. apik banget itu. Udah, itu bagus. Hmm. Gitu ya guys, Makasih caranya loh gitu. Ulan, makasih ya. Oke, dan kita akan selalu menunggu karya-karya kamu untuk selanjutnya. Semoga dilancarin ya Hmm. untuk kedepannya buat kamu, Hmm. Denny Frus. Oke, dan Makasih Ulan. buat teman-teman semuanya yang penasaran banget lagu-lagu kamu bisa didengerin di mana, Hmm. termasuk juga MV-nya, itu di mana, Den? Bisa di semua platform digital teman-teman punya. Kalau untuk musik video bisa ke official channel di YouTube. Oke, Gitu. siap. Tur tur Kalau Cina lagu-lagu kamu taruh di. kalau lagu-lagunya bisa di semua. Tour Cina belum belum nanti soon ASAP. Oke. Hmm. Oke deh kalau gitu untuk lagu-lagu semuanya bisa Hmm. ya digital platform Di ya. di platform. Hmm. Oke deh. Dan semoga Amin amin apapun yang amin dicita-citakan dan direncanakan lancar. Oke, amin dan kita amin. tutup kali ini Jennifer untuk kami Terima quote of the kasih. day dari kamu apa? Silakan. Quote of the day ya tetap apa ya kalau gue bilang bersyukur dengan apapun yang kalian dapat. Terus eh jangan lupa semua diawalin dengan doa dan diakhirin dengan ucapan syukur. Oh, oke. Jennifer sekali lagi thank you banget ya buat waktunya. Udah mau ngobrol-ngobrol sama Terima kita di kasih Bincang Karya. Kita Wulan. tunggu di sini Terima di kasih Malang Wulan. ya. Iya, nanti berkabaran kalau bisa mungkin bisa mampir ke sana nanti. Oh iya dong, harus dong. Oke deh, kalau gitu Oke, sehat-sehat dan juga semakin sukses buat sehat-sehat Wulan. Jennifer ya. Kita pamit dulu Amin, dari sehat-sehat. listeners Bingkai Karya. Thank you buat kalian yang udah dengerin Terima obrolan kasih aku sama banyak. Denny. Terus jangan lupa buat dengerin Terima album kasih banyak. It's Alright pastinya. It's Aku alright. pamit, dah semuanya. Bye, bye Wulan. Bye.